Sejarah berdirinya Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kokam adalah salah satu bidang program kerja organisasi otonom dari Muhammadiyah adalah Pemuda Muhammadiyah, yaitu program kerja bidang Kokam dan SAR. Dalam tahun-tahun menjelang KUP Gestapo PKI, kaum komunis mulai berusaha mematangkan kadernya dengan meningkatkan ofensif revolusionernya, dan mulai mengadakan percobaan-percobaan dengan melakukan aksi-aksi sepihak. Pada tanggal 15 November tahun 1961, sekitar 3.000 orang anggota Barisan Tani Indonesia, BTI, mengadakan aksi sepihak menggarap tanah milik perusahaan perkebunan negara secara liar. Aksi-aksi sepihak kemudian dilancarkan oleh PKI. Di banyak daerah mereka meningkatkan situasi revolusioner sebagai persiapan merebut kekuasaan. Peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara di mana seorang letnan angkatan darat mati dicangkul oleh BTI dan peristiwa itu cukup menyakitkan hati pimpinan angkatan darat. Pancasila diperas menjadi Trisila, Trisila diperas menjadi Ekasila, Ekasila adalah gotong royong. Gotong royong itu terwujud dalam Nasakom. Nasakom adalah singkatan dari nasional, agama, dan komunis. Pemuda Muhammadiyah tidak mendapat tempat di Front Nasional karena ditolak menjadi anggota Front Pemuda. Yang menjadi anggota Front Pemuda hanyalah organisasi pemuda yang berafiliasi dengan partai politik. Untuk mengimbangi kegiatan internasional yang sudah menjurus ke kiri, umat Islam mengadakan Konferensi Islam Asia Afrika, KIAA. Konferensi pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 6–22 Juni tahun 1964 di Jakarta. Sedang main konferensi utamanya diselenggarakan di Bandung dari tanggal 6–14 Maret tahun 1965. Baik pada konferensi pendahuluan maupun pada konferensi utama susunan delegasi Indonesia orangnya tetap sebagai berikut. 1. Kiai Haji Dr. Idam Khalid 2. Haji Anwar Cokro Aminoto 3. Haji Asyarcu 4. Kiai Haji Sirajuddin Abbas 5. Kiai Haji Al-Badawi Muhammadiyah 6. Wartomo Dwitjo Juwono, GASBIINDO 7. Haji Aminuddin Aziz, NU 8. Haji Marzuki Yatim, Muhammadiyah 9. Haji Sofyan Siraj, Perti 10. Haji Muhammad Subhan ZE, NU 11. Haji Jafar Zainuddin, Al-Wasliyah 12. Letnan Kolonel Isa Idris, Pusrah Angkatan Darat 13. Syekh Marhaban, PSII 14. Hamid Wijaya, NU 15. Ders Saidan Sohar sedangkan Lukman Harun duduk sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota Practical Working Committee untuk Delegasi Indonesia, HS. Projokusumo dari Muhammadiyah duduk di dalam sekretariat panitia penyelenggara dan ketua seksi pengerahan massa. Seksi pengerahan massa dibagi 2 sub. Untuk subseksi pengerahan massa Jakarta dan subseksi pengerahan massa Bandung. Subseksi pengerahan massa di Jakarta dipercayakan kepada Kuaseni Sabil, Perti, sebagai ketua. Dan Wakil Ketua Suhadi, NU, dan Wakil Ketua Haji Muhammad Suwardi, Muhammadiyah. Kuaseni sebagai ketua tidak dapat berbuat banyak karena di Perti sulit untuk mengerahkan massa.
Maka semua kegiatan dipercayakan kepada wakil ketua yaitu Suhadi dan Haji Muhammad Suwardi. Disinilah umat Islam menunjukkan kekuatannya dalam pengerahan massa. Massa umat Islam terdiri tua muda, pria wanita, baik pada waktu penyambutan di Jakarta maupun di Bandung. Penyambutan di Jakarta dapat dibagi dua bagian. Pertama, pengerahan massa di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh para delegasi dan di situ umat Islam sambil melambaikan bendera merah putih dan bendera negara peserta KIAA. Mereka mengeluh-elukan dengan takbir Allahu Akbar. Atas usul Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Raya mengambil inisiatif bersama-sama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta di bawah asuhan Letnan Kolonel S. Projokusumo, Ibrahim Nazar, Nurwijoyo Sarjono, Lukman Harun, Sutrisno Muhdam, Ustadz Haiban, dan Haji Muhammad Suwardi, merencanakan mengadakan kursus kader yang dinamakan Kader Takari. Pengkaderan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mental, daya juang keluarga besar Muhammadiyah dalam menghadapi segala kemungkinan. Kursus kader yang dibuka pada tanggal 1 September tahun 1965 ini diikuti oleh 250 orang untuk angkatan pertama terdiri dari orang tua yang bersemangat muda dan angkatan muda laki-laki dan perempuan dari utusan cabang. Acara ini diselenggarakan di Aula Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan penanggung jawab kursus ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah DKI Jakarta. Materi yang diberikan antara lain, 1. Tauhid, 2. Kemuhammadiyahan, 3. Kepribadian Muhammadiyah, 4. Fungsi kader Muhammadiyah dalam revolusi, 5. Front Nasional, 6. Gerakan Massa Revolusioner, 7. Keamanan dan Pertahanan, 8. Revolusioner yang sedang berkembang, dan lain-lain. Orang-orang yang memberikan kursus kader di samping oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri, utamanya oleh 1. H. Mulyadi Joyomartono, 2. Jenderal Abdul Haris Nasution, 3. Jenderal Polisi Sucipto Judodiharjo, 4. Mayor Jenderal Sucipto, S.H. 5. Kolonel Juhartono. Kursus kader berjalan dengan lancar. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965 yang memberikan ceramah adalah Jenderal Polisi Sucipto Judodiharjo sampai jam 21.20. Kemudian berikutnya diisi oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang juga membacakan surat nasihat semangat perjuangan melawan komunis dari sesepuh Muhammadiyah Buya Ahmad Rashid Sutan Mansur yang saat itu juga sebagai penasehat rohani TNI Angkatan Darat. Dalam ceramahnya beliau dengan berani menentang ide Angkatan Kelima. Angkatan Kelima tidak lain angkatan tambahan yang tidak termasuk dalam keempat angkatan yang sudah ada, yaitu Barisan Rakyat yang dipersenjatai. Semua yang disampaikan pada peserta kursus memberikan motivasi yang sangat bernilai dan menjadi pedoman bagi mereka. Pada jam 23.30 Jenderal Abdul Haris Nasution meninggalkan lokasi kursus kader. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, hari Jumat. Pada waktu berita jam 7.15 pagi RRI Jakarta menyiarkan pengumuman gerakan tanggal 30 September. Dari pengumuman itu ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan KOUP kepada pemerintah. Kemudian siaran itu diulang kembali pada jam 8.15.
Siang harinya pukul 13 kembali disiarkan sebuah dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi dengan mengumumkan sederetan nama orang-orang penting di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Syamsuri dan wakil-wakilnya Brigadir Jenderal Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi dan Komisaris Besar Polisi Anwas. Peserta kursus sudah berdatangan ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka memenuhi aula menunggu kedatangan pemateri yang mengisi malam itu adalah Mayor Jenderal Sucipto, SH. Kemudian panitia mengumumkan kepada peserta kursus diskors, pimpinan akan sidang sebentar. Pimpinan yang ada pada waktu itu HS Projokusumo, Drs. Lukman Harun, Sutrisno Muhdam, H. Sujitno, Ustadz Haiban HS, Sumarsono, Imam Samani, Jalal Sayuti, dan Haji Muhammad Suwardi. Mengadakan sidang darurat dan kilat di ruang Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang hanya diterangi dengan lilin. Karena pada hari itu semua aliran listrik putus. Setelah semua kumpul di ruang rektor, Lukman Harun memberikan informasi ke Patsa yang hadir, yang isinya apa yang menamakan dirinya Gerakan Tanggal 30 September yang telah membentuk Dewan Revolusi serta mendemisionerkan Kabinet Dwikora sebenarnya adalah suatu perebutan kekuasaan. Menurut informasi yang dapat dikumpulkan yang mendalangi perebutan kekuasaan tersebut adalah PKI DNAIDIT. Negara dalam keadaan bahaya. Presiden dan beberapa perang perwira tinggi hilang belum ada kabar beritanya. Terjadi penculikan terhadap beberapa orang jenderal pimpinan Angkatan Darat perlu disampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota pemuda Muhammadiyah untuk siap dan waspada menghadapi segala kemungkinan. Pada waktu itu Letnan Kolonel S. Projokusumo sebagai kepala piket di Markas Hankam telah mendapat briefing pula di Markas Hankam seputar masalah G30 SPKI pada hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 1965. Berdasarkan informasi tersebut maka diambil keputusan atas usul Letnan Kolonel S. Projokusumo untuk perlunya dibentuk Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah dan kemudian forum mengangkat Letnan Kolonel S. Projokusumo menjadi komandannya dan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai markasnya. Setelah kebijaksanaan tersebut diambil pimpinan kembali ke aula dan peserta kursus diminta berkumpul ke aula. Skors dicabut Letnan Kolonel S. Projokusumo yang telah diangkat sebagai komandan menyampaikan penjelasan kepada peserta kursus bahwa pemateri malam ini Mayor Jenderal Sucipto tidak bisa hadir karena saat ini negara dalam keadaan darurat. Kemudian menyampaikan informasi-informasi dan atas usul pimpinan dan disambut dengan suara bulat oleh peserta kursus untuk membentuk kesatuan perjuangan di dalam Muhammadiyah Jakarta Raya dengan nama Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah yang disingkat KOKAM. Tepat jam 21.30 tanggal 1 Oktober tahun 1965 diproklamirkan berdirinya KOKAM. Kemudian Pak Projokusumo selaku Komandan KOKAM mengeluarkan instruksi sebagai berikut. 1. Di setiap cabang Muhammadiyah segera dibentuk KOKAM. 2. Seluruh pimpinan cabang setiap hari harus memberikan laporan ke markas besar KOKAM di Jalan Limau Kebayoran Baru. 3. Angkatan Muda Muhammadiyah di setiap cabang bertanggung jawab atas keselamatan semua keluarga Muhammadiyah di cabangnya masing-masing. 4.
Seluruh pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah siap dan waspada menghadapi segala yang terjadi guna membela agama, negara dan bangsa. 5. Mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan kekuatan-kekuatan yang anti gerakan tanggal 30 September. Setelah selesai mengeluarkan instruksi, perintah harian, maka peserta kursus dipersilahkan pulang ke tempat masing-masing dengan sikap waspada. Tanggal 2 Oktober tahun 1965. Informasi-informasi sudah cukup banyak masuk dan telah dapat membaca situasi yang sebenarnya. Karena pada tanggal itu Komandan Gabungan Vekoti Brigadir Jenderal Sucipto SH mengundang pimpinan partai politik dan organisasi massa untuk datang ke kantor Gabungan Vekoti di Merdeka Barat untuk mendengarkan briefing mengenai perkembangan yang terjadi di tanah air. Brigadir Jenderal Sucipto SH menerangkan segala sesuatu yang terjadi, bagaimana jalannya perebutan kekuasaan oleh gerakan tanggal 30 September. Dijelaskan oleh beliau bahwa perwira tinggi Angkatan Darat telah diculik oleh G30 SPKI, mereka itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haryono Mastirto Darmo, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal DI Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutojo Siswodimi Harjo. Sedangkan Jenderal A.H. Nasution yang sampai jam 23 memberikan ceramah di kursus kader Muhammadiyah. Yang pada waktu itu jabatan beliau selaku Menteri Kopartemen Hankam atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang menjadi sasaran utama berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan, tetapi putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution, tewas akibat tembakan penculik. PERWIS, Perwakilan Istimewa Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 mengeluarkan pernyataan mengutuk keras apa yang menamakan gerakan tanggal 30 September dan apa yang disebut Dewan Revolusi. Setelah keputusan Konferensi Kilat Muhammadiyah, seluruh kekuatan keluarga besar Muhammadiyah menjelma menjadi Kokam dan merupakan satu kesatuan organisasi dengan Komando Kokam Pusat bangkit menentang gerakan tanggal 30 September, PKI bersama dengan unsur ABRI. Laporan-laporan pembentukan dan kegiatan Kokam mengalir dari seluruh tanah air. Di Yogyakarta, Kokam juga terbentuk dan menjadi pengawal Muhammadiyah wilayah dan PP Muhammadiyah yang berdomisili di Yogyakarta. Kokam Yogyakarta dengan daya tangkal yang tinggi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan anggota Kokam dilatih oleh pasukan Baret Merah, RPKAD, dan menjadi anak emasnya Sarwo Edi. Menurut kisah anggota Kokam tahun 1965-an yang sekarang masih aktif di Muhammadiyah Tempel, Kokam dalam menjalankan tugasnya memang tidak bisa terlepas dari RPKAD, bahkan sering dipinjami senjata, termasuk juga granat. Sebetulnya masih banyak kisah-kisah tentang eksistensi Kokam di wilayah Yogyakarta, termasuk di Turi di mana asal kelahiran Letnan Kolonel S. Projokusumo. Termasuk juga di Prambanan, anggota Kokam digembleng oleh Subagio HS yang sekarang mantan KSAD. Berdiri pula Kokam Jawa Tengah, mereka mengadakan latihan dan pembinaan kader. Kekuatan Kokam Jawa Tengah berpusat di Pekalongan yang mempunyai satu kompi pasukan inti, yang mendapat latihan dan pembinaan dari ABRI. Di samping Pekalongan, Surakarta juga mempunyai kesatuan-kesatuan Kokam, di antaranya ada pasukan intinya yang diberi nama Fighting Flower, bunga penempa.
Kokam di Surakarta juga bahu-membahu dengan ABRI khususnya RPKAD. Pembentukan Kokam Jawa Timur cukup unik. Fachur Rahman pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 kebetulan berada di Jakarta. Letnan Kolonel S. Projokusumo mengangkat beliau langsung menjadi Komandan Kokam Jawa Timur. Setelah pulang ke Jawa Timur, barulah beliau menyusun pasukannya. Unsur-unsur perwira Angkatan Darat dan Angkatan Laut di Jawa Timur yang melatih dan membina, bahkan ada yang langsung memimpin kesatuan Kokam. Jawa Timur merupakan daerah yang paling rawan kedua setelah Jawa Tengah. Pernah dalam suatu upacara, barisan Kokam terkena berondongan peluru. Di luar Jawa tercatat yang secara teratur memberikan laporan, antara lain Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, dan Jambi. Bahkan Kokam Sulawesi Selatan diberi pinjaman senjata oleh ABRI dan mengadakan camping bersama ABRI. Kokam Lampung bekerja sama dengan pimpinan Perkebunan Negara dan mendapat pinjaman kendaraan Land Rover dan sebagainya.